Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah, dan amanah ini adalah amanah yang terindah karena dia suatu saat akan menjadi penolong kita di akhirat. Keindahan dalam penampilan, tutur kata, etika, ataupun nama panggilan anak-anak dan lain-lain merupakan tuntunan dalam agama Islam, karena semua perkara tersebut dapat membangkitkan rasa optimis dan kelapangan jiwa sekaligus demi menjaga masa depan anak itu sendiri. Dengan begitu, mereka dapat merasakan kelembutan, kemanjaan, cinta kasih, dan perlakuan yang baik. Islam sangat menganjurkan agar memberikan nama-nama yang baik untuk anak-anak. Sebaliknya, Islam melarang memberikan nama-nama yang jelek yang dapat menjadi bahan olok-olokan dan penghinaan. Ini sudah terjadi tradisi masyarakat yang bagus dan termasuk adab yang mulia dalam agama Islam. Jadi sudah selayaknya kita melestarikan tradisi ini. Selain itu, kita juga harus menjauhi nama-nama yang buruk, nama-nama yang menunjukkan ketinggian hati dan kesombongan, atau nama-nama yang melanggar tradisi Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, tidak dibenarkan bila memberi nama dengan nama orang-orang yang kita musuhi atau nama-nama yang tidak Islami. Ini tuntunan dan menjadi dasar dalam pendidikan Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama kalian." Artinya, pada hari kiamat nanti, kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian di dunia. Untuk itu, gunakanlah nama-nama indah yang dapat membangkitkan rasa cinta dalam kasih, dan janganlah menggunakan nama-nama buruk yang memberi kesan tidak baik dan tidak enak didengar. Nama-nama yang indah diantaranya seperti disebutkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, nama yang paling disukai oleh Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah berarti penghambaan yang hakiki hanya untuk Allah, asma yang paling agung bagi Sang Pencipta. Kemudian asma itu yang disifati dengan kasih sayang yang agung dan menyeluruh, yaitu Abdurrahman. Karena itu memberi nama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas akan mengundang limpahan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Nabi SAW juga memberikan contoh nama-nama yang amat disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah nama dengan nama para nabi. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling terpercaya adalah Hammam dan Haris, dan nama yang paling jelek adalah Harb dan Murrah." Hadis riwayat An-Nasa'i. Haris dan Hammam menjadi nama yang paling jujur menggambarkan sifat manusia, karena Haris berarti orang yang berusaha, sedangkan Hammam berarti orang yang pantang menyerah. Setiap manusia tidak akan lepas dari dua sifat ini selama hidupnya. Sebaliknya, nama yang paling buruk adalah Harb, yang berarti perang, karena menimbulkan kesan pesimis dan perpecahan, pembunuhan, dan permusuhan. Begitu juga dengan nama Murrah yang diambil dari kata mirar yang berarti buruk. Nama ini identik dengan kekuatan, kekejaman, dan keras kepala. Seorang anak sebaiknya tidak diberi nama dengan kebalikan dari nama yang mengesankan rasa pesimis, aib, atau waspada terhadap kejahatan, karena orang biasanya memanggil dengan nama kebalikannya, yaitu nama jeleknya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Maka tidak berdosa bagimu dari mana saja engkau memulai. Selain itu, janganlah kamu memberi nama anakmu dengan nama-nama yang di antaranya Yasar artinya sejahtera, Rabah artinya untung, Najih artinya sukses, atau Aflah yang berarti paling beruntung. Karena jika kamu bertanya apakah memang demikian dan ternyata tidak seperti itu, maka ia akan menjawab, tidak, hanya 4 kalimat itu yang aku dengar, maka janganlah sekali-kali kamu menambahkan atas namaku.
Artinya, janganlah engkau memberi nama anak-anak kalian dengan nama-nama yang sekiranya nanti akan ditanyakan apakah nasib anak tersebut sesuai dengan arti namanya, karena ketika dijawab tidak, maka akan mengakibatkan rasa pesimis, benci, dan minder. Misalnya, Anda ditanya apakah Yasar sudah sejahtera? Jika kehidupannya tidak sejahtera, sedangkan arti nama Yasar adalah sejahtera, maka ini akan menimbulkan rasa pesimis. Nama yang tadinya bagus justru menjadi terkesan negatif, menyakitkan hati, dan tidak pantas disebutkan. Ringkasnya, hanya ada 4 nama inilah yang menjadi nama yang paling buruk. Selain itu, ada lagi nama yang paling hina dan paling rendah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya nama yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seseorang yang diberi nama Malikul Amlak atau Raja di Raja. Maksudnya, yang pantas menjadi raja di raja hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, nama yang paling buruk adalah nama yang menyamai nama Allah. Nama itu menunjukkan kekurang ajaran dan tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan redaksi sebagai berikut. Sejelek-jelek dan seburuk-buruk laki-laki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah laki-laki yang diberi nama Malikul Amlak atau Raja di Raja, karena sesungguhnya tidak ada raja selain Allah. Wallahu a'lam bishawab.